Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Bahi dari kelas MPID semester 3. Kita akan menjelaskan tentang analisis space, strategic position and action evaluation. Analisis space adalah alat yang digunakan untuk menilai posisi strategis suatu perusahaan dan merumuskan strategi yang sesuai berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal. Metode ini membantu pelaksanaan perusahaan untuk menentukan jenis strategi yang paling tepat untuk implementasikan berdasarkan kondisi pasar dan kekuatan internal mereka. Di sini saya akan menjelaskan konsep analisis space. Analisis space bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang paling sesuai dan untuk organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan stabilitas lingkungan, kekuatan industri, dan kekuatan keuangan, serta keuangan kompetitif. Stabilitas lingkungan (ES), environmental stability, adalah kekuatan eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti perubahan pasar, kebijakan, atau regulasi. Kemudian, kekuatan industri (ES), industrial stretch, kekuatan eksternal yang memberikan peluang bagi organisasi seperti pertumbuhan pasar, stabilitas finansial, dan lain-lain. Kemudian kekuatan keuangan (VS), financial stretch. Kondisi ini keuangan internal organisasi seperti likuiditas, profitabilitas, dan arus kas. Dan yang terakhir keuangan kompetitif CA atau competitive advantage, kelemahan internal yang dapat membatasi daya saing organisasi di pasar. Oke, ada 4 kategori strategi utama pada analisis space: agresif, konservatif, dan defensif, serta kompetitif. Pada gambar di samping menjelaskan tentang perhitungan atau penentuan nilai dalam analisis space. Oke, kita akan menjelaskan tentang pertama, agresif. Jika perusahaan kuat secara internal dan lingkungannya mendukung, strategi agresif seperti ekspansi pasar atau produk dapat diterapkan. Yang kedua, konservatif. Jika perusahaan menghadapi lingkungan yang stabil tetapi memiliki kelemahan internal, strategi konservatif seperti diversifikasi terbatas lebih sesuai. Kemudian defensif. Jika perusahaan lemah secara internal dan menghadapi ancaman eksternal, strategi defensif untuk bertahan hidup lebih tepat. Kemudian kompetitif. Jika perusahaan Anda berada dalam lingkungan yang tidak stabil tapi memiliki kekuatan internal, strategi ini untuk memperkuat daya saing yang diperlukan. Oke, lanjut pada langkah-langkah analisis space. Yang pertama adalah identifikasi faktor-faktor utama, yaitu tentang evaluasi faktor-faktor terkait stabilitas lingkungan, kekuatan industri, serta kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif. Yang langkah kedua adalah kasih skor setiap faktor. Skor setiap faktor pada skala tertentu, misalnya min 6 hingga plus 6 untuk VS dan IS, dan plus 6 hingga min 6 untuk CA dan IS. Kemudian hitung total skor yang untuk setiap dimensi. Untuk setiap dimensi ditambahkan skor positif dan negatif untuk mendapatkan total skor dalam setiap kategori. Lanjut, plot skor dalam diagram space. Gunakan grafik di 2 dimensi di mana sumber horizontal menggambarkan VS dan keunggulan kompetitif CA, sementara sumber vertikal menggambarkan IS, kekuatan industri, dan serta stabilitas lingkungan. Kemudian analisis posisi strategis berdasarkan posisi perusahaan di dalam
Income space dikategorikan sebagai agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Jika skor pada financial strength dan industry strength perusahaan berada di posisi yang kuat untuk mengejar pertumbuhan dan ekspansi, itu namanya agresif. Kemudian sedangkan konservatif, jika skor pada financial strength tetapi rendah pada industry strength, perusahaan harus skor fokus pada strategi yang lebih defensif atau penghematan. Dan dalam defensif atau bertahan, jika skor negatif pada competitive advantage serta environmental stability, perusahaan harus melakukan perbaikan internal efisien dan mungkin diverifikasi lebih lanjut. Kemudian pada kompetitif, jika skor positif pada industry strength dan rendah pada competitive advantage, perusahaan harus meningkatkan posisi kompetitifnya melalui inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian rekomendasi strategi. Berdasarkan posisi yang telah diidentifikasikan di diagram space, buat rekomendasi strategis yang sesuai, misalnya ekspansi, diverifikasi, aliansi strategis untuk strategi agresif. Yang kedua, penghematan biaya atau fokus pada efisiensi untuk strategi konservatif atau bertahan. Dan dengan mengikuti langkah-langkah di atas berikut, analisis strategi space membantu perusahaan menentukan arah strategis yang paling tepat berdasarkan kondisi internal dan eksternal. Oke, contoh analisis space. Pada perusahaan teknologi A, kita lakukan beberapa analisis seperti kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, kekuatan industri, dan stabilitas lingkungan. Nah, pada contoh ini kita menghasilkan data sebagai berikut. Kekuatan finansial atau VS, perusahaan A memiliki arus yang stabil, profitabilitasnya tinggi, likuiditasnya yang baik dengan skor plus 5. Dan kemudian keunggulan kompetitif CA. Perusahaan A memiliki pasar yang kuat, teknologi inovatif tetapi persaingan yang tinggi dengan skor min 2. Kemudian kekuatan industri atau IS. Berdasarkan industri, teknologi menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan peluang besar dengan skor plus 4. Dan stabilitas lingkungan IS, ada ketidakpastian dalam regulasi perubahan teknologi yang cepat dengan skor min 3. Jika kita memplotkan skor-skor pada grafik space, perusahaan A berada dalam kuadran agresif yang menunjukkan bahwa perusahaan harus mengadopsi strategis ekspansi seperti memasuki pasar baru dan mengembangkan produk baru. Dengan demikian, perusahaan akan mengalami peningkatan atau terus berkembang pada setiap itu. Oke, terima kasih dan sekian dari presentasi atau pemaparan hasil dari saya. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsira fid dunya wal akhirah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.